Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat GKPI Bogor yang kami kasihi. Selamat berjumpa kembali di kebaktian online pada minggu ini, Minggu 2 Agustus 2020, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Kami PHJ dan Majelis Jemaat GKPI Res Bogor mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan ulang tahun dalam pernikahan atau rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, baik dalam keluarga, dalam segala pengharapan, dan segala cita-cita dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kita ibadah pada minggu ini. Sebelum kita memulai, kita memohon kekuatan yang dari Tuhan. Untuk itu, kita memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 1 ayat 1. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup yang kekal yang Engkau janjikan. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut pembacaan epistel kita pada minggu ini, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca nat epistel kita pada minggu ini, Minggu 2 Agustus 2020, atau minggu ke-8 setelah Trinitatis, diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara responsoria atau berganti-gantian. Nanti saya mulai ayat yang pertama, diikuti oleh Bapak Ibu ayat yang kedua, kita baca sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Sapira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ini tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikianlah nat epistel kita pada minggu ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut kita pengakuan dosa kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 tambah 3. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita memohon kehadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa atas segala pelanggaran kita yang kita telah perbuat di hari yang lampau hingga saat ini. Dengan segala kerendahan hati, kita meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Sebelum kita memohon dalam doa pengampunan dosa, kita meminta kekuatan untuk memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami, dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi yang diberikan oleh anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kepada kami. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sudah sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami,
ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, melalui keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sidang jemaat kami silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut pembacaan petunjuk hidup baru kita pada minggu ini, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat yang ke-7. Petunjuk hidup baru pada minggu ini, Minggu 2 Agustus 2020 atau minggu ke-8 setelah Trinitatis, diambil dari hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai keempat. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah petunjuk hidup baru kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut pengakuan iman rasuli kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang keempat. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Maksudmu
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki dalam dua syafaat yang akan dibawakan oleh Amang Penatua S. Naibaho. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengusahakan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam dua syafaat. Segala sembah, puji dan syukur kami mohonkan kepadamu ya Bapa atas segala anugerah-Mu dalam seminggu ini, sehingga pada hari ini, pagi hari ini yang indah ini, kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing dalam bentuk perkeluarga untuk beribadah bersama-sama melalui jaringan online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami yang pada saat ini yang tidak dapat menyaksikan karena sesuatu hal, karena ketidakmampuan secara fisik atau kurang sehat jasmaninya Tuhan atau fisiknya, atau yang mengalami sakit, yang berbaring di rumah sakit atau di rumah ya Tuhan. Kira juga Tuhan boleh mengunjungi mereka satu persatu dan menjamu mereka satu persatu melalui mujizat kesembuhan supaya mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala ya Tuhan. Supaya pada minggu yang akan datang kami masih boleh mengikuti walaupun di tempat kami masing-masing dalam persekutuan di GKPI jemaat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang pada saat ini masih mengikuti pembelajaran dalam jaring online, yaitu dari rumah ya Tuhan. Kiranya apapun bentuk cara pembelajaran ini boleh membentuk kami menjadi manusia yang berpengetahuan yang luas, dan boleh mengisi hati dan pikiran kami dan bertambahnya pengetahuan kami untuk kami pergunakan sebagai bekal hidup dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami yang pada saat ini yang rindu untuk bisa membentuk keluarga karena sudah memasuki usia dewasa ya Tuhan, atau sudah waktunya untuk berkeluarga. Kiranya boleh Tuhan memberikan petunjuk-Mu untuk mereka masing-masing, baik pemuda-pemudi, untuk bisa menemukan pasangannya ya Tuhan melalui perkenalan yang boleh mereka lakukan dalam bentuk pergaulan mereka sehari-hari. Dan mereka bisa berpasangan untuk bentuk keluarga yang baru untuk meneruskan kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala permasalahan kami, karena Tuhan memampukan kami untuk memberikan kekuatan dalam menjalani atau menghadapi atau memberikan kami ketahanan, kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan dalam ekonomi ya Tuhan, kesulitan dalam cara belajar, kesulitan dalam cara mendapatkan penghasilan untuk kehidupan kami, dan apapun bentuk kesulitan kami ya Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini, karena Tuhan memampukan kami untuk dapat menjalaninya supaya dapat dengan sukses atau kami lalui dengan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang rendah, yang dengan segala daya usaha upaya
dengan segala pengetahuan yang ada berdasarkan keahlian masing-masing untuk bisa menghadapi ini semua, bisa berjalan dengan baik dan bagus ya Tuhan, supaya kami dapat melalui ini dengan risiko yang sangat minim ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala keluh kesah yang tidak dapat kami sebutkan di sini. Kiranya Tuhan dapat menilik hati mereka masing-masing pada saat ini. Apapun yang ada dalam hati mereka ya Tuhan, yang memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengabulkannya ya Tuhan, supaya mereka mengalami kehidupan sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan segala sesuatu apa yang kami keluhkan lagi. Kiranya segala permasalahan kami atau kebutuhan kami, apapun keperluan kami, karena Tuhan ikut campur dalam hal ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari KUR Seksi Perempuan.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 436, ayat yang pertama sampai kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari Bapa Engkau memberkati kami, sepanjang hari dalam kehidupan kami, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan masih tetap berikan kesehatan kepada kami. Jikalau Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memampukan kami hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami, inilah Tuhan kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Begini bunyinya firman Tuhan. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima,
Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hari ini tema kita melawan suap dan korupsi. Bukan hal yang baru kalau kita mendengar kata ataupun kalimat yang mengatakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan barang baru lagi itu, karena itu sudah beberapa tahun yang lampau, itu sudah terdengang dan terdengung di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Bahkan itu juga sudah merembes ke dalam dunia kerohanian, yaitu ke dalam dunia gereja. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terjadi pengkorupsian bukan hanya di negara, tapi juga terjadi di tubuh gereja. Ada saja pejabat-pejabat gereja, pelayan-pelayan gereja, masih ada juga yang melakukan korupsi di tengah-tengah kehidupan gereja. Juga terjadinya kolusi dan nepotisme. Kekerabatan dipandang tinggi, sehingga menduduki tempat-tempat tertentu atau daerah-daerah tertentu, berlakulah nepotisme. Sama dengan kalau saya punya saudara, karena saya seorang pimpinan, maka saya menempatkan saudara saya itu ke tempat yang enak. Karena itulah kekerabatan kami sudah sepantasnya saya menaruh teman ataupun saudara saya, bahkan kakak atau adik saya pada tempat yang enak. Terjadilah nepotisme di tengah-tengah kehidupan gereja. Oleh karena itu, sebenarnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pada waktu itu, pada zaman Musa, dia mau mengingatkan umat Israel, umat Allah. Yang pada waktu itu sebenarnya mau mengingatkan Israel bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa pilihan Allah. Bangsa yang selalu dituntun Allah dan diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka pada masa yang lampau. Sehingga memang firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel yang disampaikan kepada Musa untuk dinyatakan bahwa mereka harus menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, memiliki karakter anak Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga memang dalam nats ini ada 3 hal yang mau diajarkan kepada kita. Sesungguhnya ini terjadi atas dua bagian besar. Ayat 1-3 dan 6-9 itu menjadi satu bagian besar. Tapi kita juga boleh membaginya menjadi 3 bagian. Dan tersendiri di ayat 4-5. Kalau di ayat 1-3, dia mengajak umat untuk menjadi orang yang benar. Disebutkan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Bahwa di situ mau dikatakan jadilah orang benar, tidak membelokkan hukum. Sehingga dikatakan, kau juga jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Karena di pandangan masyarakat, orang miskin itu selalu benar. Dan yang salah itu adalah orang kaya. Tapi di sini dinasihatkan, tidak demikian. Keadilan dan kebenaran harus diletakkan pada tempatnya. Sehingga disebutkan, diajak kita menjadi orang yang benar. Tidak memihak kepada orang miskin karena kemiskinannya. Atau memihak kepada orang kaya karena kekayaannya. Tapi mau kaya mau miskin,
Siapapun dia, kita harus melihat secara benar. Yang mana orang yang benar, yang adil dan benar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus terang ini mau mengajarkan supaya kita jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan lakukan kebohongan dan jangan sebarkan kabar bohong dalam kehidupan kita. Kita ingat peristiwa Yesus ketika dia mau dihadapkan kepada Pilatus. Pada waktu itu, sesungguhnya di situ Yesus itu, pada waktu itu Yesus telah difitnah. Karena dikatakan, bagaimana peristiwa ketika Yesus di hadapan Pilatus, bahwa dikatakan dia menyebut dirinya anak Allah, padahal dia adalah anak tukang kayu. Sesungguhnya memang pada waktu itu pun Pilatus sangat bingung memutuskan perkara Yesus. Sehingga akhirnya Pilatus cuci tangan. Cuci tangan sebagai tanda apa? Bahwa dia tidak mau ambil bagian dalam perkara Yesus. Dia tahu ketika dia mengambil perkara kira dia cuci tangan sekalipun dia tahu bahwa ada satu kebohongan di situ. Tapi dia juga mau menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara terkasih, Adolf Hitler, kita kenal dia. Dia pernah katakan begini, if you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. Artinya, kalau engkau mau berbohong, dan berbohonglah yang besar, dan berbohonglah terus-menerus, supaya kebohongan itu lama-lama menjadi kebenaran. Itu mau katakan, sekali berbohong, maka terus akan terjadi kebohongan, dan lama-lama kebohongan itu menjadi satu kebenaran. Itu juga memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sekali kita berbohong, terus-menerus kita lakukan pembohongan, dan lama-lama kebohongan itu menjadi satu kebenaran. Tapi tidak demikian sesungguhnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menyetujui hal itu. Makanya firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 37, dia katakan, jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu adalah kebohongan. Itu tidak benar. Itu mau katakan kepada kita bahwa kalau sudah tidak benar, jangan katakan itu kebenaran. Katakan saja itu tidak benar. Supaya dalam kehidupan kita orang percaya, nyata dikatakan, kalau kita katakan ya, ya, tidak, tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maka kalau kau mengatakan ya menjadi tidak, tidak menjadi ya, itu berarti hal yang berasal daripada si jahat. Jadi kalau dalam kehidupan kita orang percaya kita tidak menjadi orang benar, bahkan dalam kehidupan kita dikatakan, kalau kita menyebarkan kabar bohong, bahkan ketika kita menjadi saksi yang tidak benar, ketika kita turut kebanyakan orang membela satu sisi karena kita merasa itu benar, ingatlah, maka engkau sudah membelokkan hukum dalam hidupmu. Bahkan ketika kebenaran itu hanya berpihak padamu sendiri sekalipun, tapi karena kau takut mengatakan, lebih bagus kau katakan kebenaran itu, walaupun orang tidak berpihak kepadamu. Karena kebenaran itu bukan berbicara soal banyaknya orang berada di belakang kebenaran itu. Tapi sesungguhnya kebenaran itu haruslah dilihat bagaimana sesungguhnya itu berada pada porsi yang tepat. Di dalamnya ada satu kebenaran yang hakiki dalam kehidupan. Sehingga memang dalam kehidupan kita orang percaya, marilah dalam kehidupan kita menjadi orang yang benar, mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kita. Supaya dalam kehidupan kita nyatalah bahwa kita berjuang dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 4 sampai 5. Dia mau ingatkan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya,
maka janganlah engkau menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jangan enggan menolong orang yang susah. Suka menolong. Jangan kita enggan. Bahkan itu mau katakan, kalau sekalipun dalam kehidupan kita orang percaya, ketika disebutkan tadi, ketika itu terjadi pada musuhmu, disebutkan di ayat 4. Ketika hewannya atau apapun terjadi pada musuhmu, kau harus menolong dia. Di sini kita diingatkan bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh hidup di dalam dendam, tidak boleh hidup di dalam kebencian, tapi selalulah suka menolong. Jangan pandang orang lain, kalau dia musuhku dia tidak kutolong, kalau dia kawanku dia kutolong. Mau musuh, mau kawan, haruslah kita tolong. Karena apa? Memang kehidupan kita orang percaya, haruslah orang yang suka menolong. Makanya kalau kita melihat, diajarkan kita seperti lagu Yesus Sobat yang Sejati. Yesus itu dibenci orang Yahudi, dibenci orang-orang Farisi, dibenci orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, tapi Yesus suka menolong mereka dan mengasihi mereka. Sehingga dalam kehidupan kita orang percaya, marilah kita menolong orang lain. Disebutkan, menolong bahkan disebutkan, jangan engkau enggan menolongnya. Bahkan kalau itu terjadi, menolong dengan membongkar muatan keledainya. Kalau menolong juga itu mau disebutkan, jangan tanggung, tapi selesaikan pertolonganmu sampai tuntas. Supaya itu betul-betul menjadi satu pertolongan bagi orang lain. Jangan cuma niat saja mau menolong, tapi tidak dilakukan. Banyak kita berniat menolong orang lain, tapi belum sampai tahap kita melakukannya. Tapi kita di sini diingatkan supaya kita suka menolong orang lain. Ini yang kedua. Yang terakhir disebutkan, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dunia. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang ketiga diingatkan, jauhkanlah diri kita dari suap. Jauhkanlah diri kita dari suap. Sehingga disebutkan, supaya bahkan disebutkan, belalah perkara orang yang miskin. Sehingga memang ini mengajarkan kita supaya kita lebih peduli kepada orang lain. Menjauhkan diri dari suap, jangan putar balikkan perkara orang-orang yang benar. Tapi dalam kehidupan kita disebutkan, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Katakanlah yang benar. Memang ayat 1 sampai 3 itu berhubungan dengan ayat 6 dan sampai ayat 9. Supaya dalam kehidupan orang percaya, supaya kita menjauhkan diri kita dari suap, supaya kita juga jangan melakukan perkara dusta dalam kehidupan kita, tapi lebih peduli terhadap orang lain. Saya tertarik di ayat 9 dikatakan, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini mau mengingatkan kita, ingatlah ketika kau berlaku tidak baik terhadap orang lain, maka pada waktu orang lain dalam kesusahan, bayangkan dirimu pada waktu engkau dalam kesusahan. Apa yang kau harapkan ketika kau susah? Kau hanya ingin ditolong, bukan ditekan lagi. Sehingga ini mau mengingatkan kita ketika kau menyakiti orang lain, ingatlah. Kau pun dulu berada pada posisi seperti orang lain itu. Sehingga kau berpikir untuk menyakiti orang lain. Bahkan ketika orang dalam kehidupannya ada melakukan hal yang tidak benar sekalipun, ingatlah. Pada saat itu pun mungkin di waktu lampau kau pernah seperti dia. Jadi jangan lagi kau lakukan hal yang tidak benar. Tapi kita diajari untuk lebih peduli terhadap orang lain. Sehingga disebutkan, kau pun
Kau bayangkanlah, janganlah kau terima suap dari orang lain. Kau bayangkan seandainya orang lain itu kau ada di posisi orang lain. Pasti kau tidak ingin kau berada dalam keadaan tertekan. Jadi jangan lakukan suap untuk menyakiti orang lain. Supaya dalam kehidupan kita orang percaya, sebelum kita bertindak, bertingkah laku dan bersikap dengan dalam kehidupan kita, tempatkanlah diri kita di posisi orang yang mau merasakan apa yang akan kita lakukan. Supaya tindakan kita tidak menyakiti orang lain. Supaya ketika melakukan hal yang tidak benar, kita bayangkan kita menerima hal yang tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita bayangkan dan kita tempatkan diri kita, seperti dikatakan, apa yang kau ingin orang perbuat terhadapmu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Sehingga dalam kehidupan kita akan bersikap dengan baik, karena kita tidak ingin menerima yang tidak baik dari orang lain. Sedangkan kita bersikap baik saja, kita menerima yang tidak baik. Apalagi kalau kita bersikap tidak baik, tentulah lebih tidak baik yang kita terima. Sehingga dalam kehidupan kita orang percaya, marilah kita di dalam kehidupan kita menjauhkan diri kita dari suap. Tapi kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan jalan yang benar. Kalau mau cari kerjalah dengan benar. Jangan pakai suap. Karena itu akan menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Supaya kalau kamu jadi hal yang benar dalam kehidupan pada saat ini, lakukanlah yang benar supaya itu mempengaruhi lingkunganmu. Supaya lingkunganmu juga menjadi lingkungan yang benar. Tapi kalau kau membiasakan diri yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi lingkunganmu juga menjadi yang tidak benar. Supaya dalam kehidupan kita, kalau tema kita melawan suap dan korupsi, itu berarti dengan apa? Melawan suap dan korupsi dengan tidak melakukan suap dan korupsi dalam hidup kita. Kalau kita mau memberantas suap dan korupsi dalam hidup ini, maka jangan lakukan suap dan korupsi dalam hidup kita. Bukan hanya dalam perkara yang besar, bahkan dalam perkara kecil sekalipun. Sudah korupsi waktu juga kita. Kalau dalam kehidupan kita menggunakan waktu dengan tidak sebaik-baiknya, atau dengan semena-mena melakukan hal-hal yang tidak baik, kita sudah korupsi waktu dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan kita juga, mari kita perbaiki diri kita dengan tidak melakukan suap dan korupsi. Orang tua, jangan pula demi menaikkan nilai anak supaya bagus, kita memberikan ucapan syukur supaya diberikan nilai yang bagus. Kita katakan ucapan syukur, padahal itu sudah berbentuk suap di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi salah satu orang yang ikut aktif di dalam melawan suap dan korupsi. Sehingga dikatakan, saya ingat dulu partai, lalu katakan tidak kepada korupsi. Padahal partai itulah justru partai yang terbesar melakukan korupsi. Sehingga kalau kita katakan tidak kepada suap dan korupsi, mari kita renung-renungi kata-kata itu. Supaya bukan kita menjadi pelakunya, tapi benar-benar kita menjadi orang yang pemberantas suap dan korupsi dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita mengatakan tidak kepada suap dan korupsi. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajari kami untuk kami boleh melawan suap dan korupsi. Sesungguhnya Tuhan, kami tahu dan kami sadar, suap dan korupsi sudah menyentuh sendi-sendi nadi dari bangsa kami Tuhan. Bahkan sudah menyerembet ke gereja-Mu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan melawannya. Ajari kami untuk mencintai kebenaran Tuhan. Ajari kami mencintai keadilan Tuhan. Supaya ketika kami memperlakukan keadilan dan kebenaran, maka Tuhan, keadilan dan kebenaran itu Bapa yang nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami. Jangan biarkan Tuhan keinginan kami menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang kaya, menjadi orang terpandang, menjadi orang yang dipuji, bahkan orang yang dihormati, membuat kami melakukan jalan pintas dengan melakukan suap dan korupsi. Tapi biarlah Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kami, yang tidak kaya, tidak jabatan, memiliki jabatan, tidak berkuasa sekalipun, kami boleh melihat Bapa, keberadaan kami sungguh dihargai di hadapan Tuhan.
Biarlah itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang memampukan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu GKP Bogor. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh betul-betul menjadi umat Tuhan yang melawan suap dan korupsi. Supaya Bapa nyatalah kami Tuhan pelaku-pelaku orang Bapa yang melawan suap dan korupsi. Supaya hidup kebenaran bagi kami orang percaya boleh nyata Tuhan. Karena kami cinta kebenaran dan keadilan. Kami ingin menjauhkan diri kami Tuhan dari suap dan korupsi. Jangan biarkan keinginan daging yang dominan dalam hidup kami. Tapi biar Tuhan keinginan roh yang dominan. Supaya kami boleh hidup di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran dan kebaikan Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami Bapa, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh menyampaikan keadilan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat-Mu GKP Bogor, supaya di dalam kehidupan Tuhan nama Tuhan dimuliakan. Menjadi jemaat yang cinta akan kebenaran, jemaat yang hidup dalam kebenaran, dan jemaat yang selalu melakukan keadilan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan melalui kor seksi pria.
bernyanyi Kidung Jemaat 253 ayat 3. Firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan 2 Korintus 9 ayat 7. Begini bunyinya firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri, lagu persembahan kita Kidung Jemaat 289 ayat 8 sampai 9. Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.